Saya Adita Rizky Amalia, guru kelas 5 SD Negeri Telahap, Kabupaten Temanggung. Nah, kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai sebuah proyek yang menantang bagi siswa. Nah, SD Negeri Telahap adalah salah satu SD penggerak yang terletak di Kabupaten Temanggung. Nah, ternyata Kabupaten Temanggung ini adalah salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam. Nah, karena itu kita akan berusaha memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah tanaman siguru ini. Nah, dengan tanaman siguru ini ternyata bisa digunakan untuk membuat batik celup. Dalam pelaksanaan proyek pembuatan batik siguru ini tentu saja banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satunya adalah anak-anak yang belum memahami bagaimana cara menali baju agar bisa menghasilkan motif yang baik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, siswa saya perlihatkan video bagaimana cara pembuatan batik celup dengan si biru yang baik. Namun, berbagai tantangan tadi tidak menjadi penghalang bagi saya untuk melaksanakan praktik baik. Nah, bagaimana proses pembuatan batik celup dengan si biru ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Setelah menyiapkan berbagai alat dan bahan, proses pembuatan batik celup dengan si biru ini dimulai dengan guru menjelaskan cara pembuatan batik celup. Hal ini dilakukan agar siswa mampu memahami proses pembuatan batik celup ini. Dalam pembuatan batik celup menggunakan pasta si biru ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah dengan melarutkan gula dalam air. Masukkan larutan gula dalam panci yang telah berisi air. Kemudian aduk-aduk panci tersebut dan tunggu hingga air tersebut mendidih. Proses ini harus dilakukan dengan pengawasan guru agar terjaga keamanan siswa saat mendidihkan air gula tersebut. Proses selanjutnya dalam pembuatan batik celup si biru ini adalah anak-anak akan memasukkan pewarna si biru dalam 2 liter air yang telah dimasukkan dalam ember. Nah, sambil menunggu air gula ini matang, anak-anak akan menyampurkan pewarna ini hingga rata. Proses selanjutnya dalam pembuatan batik si biru ini adalah pewarna si biru yang tadi telah dimasukkan ke dalam air akan dicampurkan dalam air gula yang sudah dididihkan. Nah, proses ini memakan waktu agak lama karena larutan harus dilarutkan dan dicampur selama 15 menit. Nah, jadi anak-anak di sini bergantian untuk mencampurkan larutan. Larutan ini akan didiamkan terlebih dahulu dan bisa digunakan pada keesokan harinya. Setelah semua larutan tercampur, anak-anak kemudian akan kembali berkelompok. Dalam kelompok ini, anak-anak akan menali kaos untuk mendapatkan motif yang menarik dalam pembuatan batik celup. Nah, kali ini pembuatan motif batik celup ini menggunakan tali dan juga karet gelap. Ternyata di sini terlihat bahwa anak-anak sangat kreatif dalam menciptakan berbagai motif pada batik celup si biru ini. Setelah kaos selesai ditali sesuai dengan motif yang diinginkan, kemudian kaos siap untuk diwarnai menggunakan si biru. Sebelumnya, kaos akan dicelupkan pada air bersih, kemudian kaos akan dicelupkan dalam pewarna si biru. Nah, saat dicelupkan, didiamkan dulu selama 15 menit. Setelah itu baru penjemuran pertama. Nah, kemudian kaos akan dimasukkan lagi dalam pewarna si biru selama 30 menit. Baru kemudian dilakukan pada penjemuran kedua. Proses penjemuran pada batik si biru ini tidak dilakukan dengan matahari langsung. Setelah proses penjemuran itu selesai, maka tali-tali yang akan digunakan untuk motif pada batik si biru ini dilepaskan satu persatu. Baru kemudian kita akan melihat hasil dari pembuatan batik si biru ini. Dalam praktik ini, anak-anak sangat antusias untuk melihat hasil yang mereka kerjakan. Inilah beberapa hasil motif batik si biru yang telah dihasilkan oleh anak-anak kelas 5 sebagai salah satu proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata praktik ini sangat menarik bagi siswa. Perkenalkan, nama saya Rara.
kelas 5. Kemarin saya dan teman-teman membuat batik celup menggunakan pewarna biru. Saya sangat senang membuat batik celup karena bisa membuat baju yang bagus. Ini pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif dan ini teman saya Fikri. Kami dari kelas 5. Hari ini saya membuat batik celup dengan si biru dan saya sangat senang karena bisa menghasilkan baju yang sangat bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai rekan sejawat dari guru kelas 5 dari Budita yang telah melakukan kegiatan proyek. Kemarin saya juga telah melihat secara langsung prosesnya. Budita mengajak anak-anak untuk proyek melakukan kegiatan membuat batik celup dengan pewarna si biru itu ternyata saya melihat anak semangat sekali. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Budita dan kepada rekan guru kelas 5 dan terutama kepada anak-anaknya, karena anak-anak di situ telah melakukan kegiatan dengan semangat sekali, mulai dari awal, mulai dari mengambil airnya, mulai pewarnaannya, mencampur, mengikat, membuat motifnya, itu mereka membuat sendiri semuanya. Ini Budita telah mengajarkan tentang arti kemerdekaan, dan dengan proyek ini kolaborasi yang dilakukan oleh anak-anak, kegotong royongannya, kemandirian dan kreativitasnya betul-betul dapat dilaksanakan. Itu dari saya, tetap lanjutkan, semoga kedepannya menjadi semakin baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Dita, untuk kelas jenengan praktek baik ini apa yang ditunjukkan? Oke, untuk kelas 5 kemarin kolaborasi dari 5A dan 5B melakukan praktik baik dengan pembuatan batik celup menggunakan pewarna si biru, Pak. Ini? Iya. Ya, bagus. Ketika membuat bagaimana sikap atau antusias anak, bagaimana bisa digambarkan? Oke, dalam ketika membuat batik si biru ini anak-anak merasa antusias karena mereka bisa praktik secara langsung untuk membuat batik celup. Sebelumnya anak-anak kami bagi kelompok dulu karena hanya beberapa yang ada batik celup di sini. Kita bagi kelompok, setelah itu per kelompok membuat sendiri-sendiri, dan untuk motifnya pun anak-anak bisa memilih sendiri. Kalau sebelumnya kan kita perlihatkan video cara pembuatannya, nanti anak-anak bisa memilih motif yang ingin diterapkan dalam kaosnya seperti itu. Untuk Bu Dita sendiri bagaimana untuk praktek ini? Untuk Mbak Dita sendiri, Bu selaku guru. Untuk saya sendiri, saya juga merasa sangat senang karena bisa melihat anak-anak praktik langsung dengan membuat batik si biru ini. Nah, ternyata juga hasilnya alhamdulillah tidak mengecewakan, dan nanti kita akan lanjutkan untuk praktik batik si biru ini dengan proyek wirausaha, Pak. Jadi ini nanti bisa dijual. Untuk sebelumnya kita nanti akan branding dulu, di brand dulu untuk batik celupnya, setelah itu baru nanti kami pamerkan. Ya. Bagaimana peran orang tua? Dukungan orang tua misalkan? Untuk dukungan orang tua, kemarin juga orang tua siswa seperti saya beritahu anak-anak akan praktik seperti ini. Nah, mereka sangat mendukung dan antusias sekali, Pak. Bagus, Mbak. Ini hasilnya dari murid Budita luar biasa. Ya, sip. Ini juga melibatkan orang tua sebelumnya. Ada kolaborasi dengan teman-teman. Sip. Tingkatkan nih, Mbak ya. Terus sip.